Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Bung Diego Sunambela di channel Belajar Otomotif. Channel Belajar Otomotif ini berisikan video-video pembelajaran dan juga video-video tutorial yang membahas sedikit banyaknya tentang otomotif. Tujuan utama dari channel ini adalah membantu peserta didik, khususnya di tingkat SMK jurusan TKFO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, untuk belajar secara mandiri dan sebagai referensi dalam belajar. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, yuk gabung dengan menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang baru kita upload. Tinggalkan juga jejak dengan cara like dan komen di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share supaya yang lain juga mendapat ilmu dari video ini. Terima kasih. Yuk langsung saja kita tonton video-videonya. Armatur koil disusun pada celah-celah core dan masing-masing ujung armatur disambung ke segmen-segmen yang ada pada komutator. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan melepaskan kabel fill coil dari kumparan C. Melihat bagaimana tes pull-in coil terjadi. A few moments later. Setelah kita melakukan proses pembongkaran pada komponen-komponen unit motor starter, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dan juga pengukuran pada masing-masing komponennya. Pertama, kita melakukan pemeriksaan maupun pengukuran pada unit armatur. Apa saja yang diukur? Yang diukur adalah memeriksa bahwa komutator tidak berhubungan dengan massa dengan cara mengukur segmen komutator dan juga armatur. Dan pemeriksaan yang kedua adalah periksa komutator dari kemungkinan sirkuit yang terbuka atau open circuit dengan menghubungkan alat ukur pada masing-masing segmen. Mari kita simak bagaimana caranya. Alat yang kita gunakan adalah multitester. Di sini multitester kita posisikan pada posisi kali 1 ohm. Untuk memeriksa komutator tidak berhubungan dengan massa atau sering disebut dengan ground circuit, probe-nya kita letakkan atau kita hubungkan pada armatur dan juga pada segmen komutator. Hasil pemeriksaannya dikatakan dalam keadaan baik ketika jarum pada multitester tidak bergerak atau tidak ada hubungan. Apabila saat pengukuran terjadi adanya hubungan atau jarum bergerak pada multitester, bisa dikatakan terjadi grounding atau armaturnya rusak. Mari kita periksa. Periksa tiap segmen pada komutator dan juga pada armaturnya. Bisa kita lihat hasil pengukurannya tidak ada hubungan. Berarti kita simpulkan komutator dan juga armatur koilnya dalam keadaan baik. Pemeriksaan yang kedua adalah memeriksa komutator dari kemungkinan sirkuit yang terbuka atau bisa disebut dengan open circuit. Caranya adalah dengan menghubungkan masing-masing probe pada tiap segmen di komutator. Hasil pemeriksaannya adalah harus ada hubungan yang ditandai dengan jarum pada alat ukur yaitu multitester bergerak. Mari kita lakukan pemeriksaannya.
Pemeriksaan dilakukan pada tiap-tiap segmen. Dari hasil pengukuran bisa kita lihat bahwa tiap segmen ada hubungan ditandai dengan jarum pada alat ukur multitester bergerak. Apabila dijumpai saat pemeriksaan pada tiap segmen ada jarum yang tidak bergerak, artinya terjadi sirkuit terbuka atau open circuit. Bisa disimpulkan komutator dan juga armatur dalam keadaan rusak. Namun dalam hal ini dari hasil pemeriksaan kita melihat tiap-tiap segmen pada komutator ada hubungan. Berarti ini dalam keadaan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pada komutator. Apa yang diperiksa? Pertama kali yang kita periksa adalah permukaan dari komutator. Periksa permukaan komutator dari adanya kotoran ataupun terbakar. Apabila saat kita melakukan pemeriksaan terdapat kotoran maupun terbakar, bersihkan dengan amplas yang halus dengan cara menggosoknya. Oke. Selanjutnya mengukur run out dari komutator. Alat ukur yang kita gunakan adalah dial test indikator. Posisikan dial test indikator 90 derajat dari permukaan komutator. Posisikan jarum pada angka 0 di alat ukur dial test indikator sebelum melakukan pemeriksaan. Setelah dirasa jarum telah menunjukkan angka 0, maka putarlah komutator secara perlahan sambil melihat jarum. Baca hasil pengukuran yang ditunjukkan. Dalam hal ini, run out-nya tetap pada jarum 0. Run out maksimum yang diperbolehkan adalah sebesar 0,4 mm. Apabila dalam hasil pemeriksaan lebih dari 0,4 mm, maka yang harus dilakukan adalah pembubutan pada permukaan komutatornya. Langkah selanjutnya adalah mengukur diameter komutator. Diameter komutator diukur menggunakan jangka sorong. Mari kita ukur diameter komutatornya. Kita kunci. Kita kunci lalu kita baca. Hasil pembacaan dari alat ukur adalah 28,00. 28,00. Diameter standar untuk komutator adalah 28 mm dan diameter minimumnya adalah 27 mm. Apabila komutator kurang dari harga minimum, maka gantilah armatur. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada tebal segmen dengan menggunakan jangka sorong.
Hasil pengukuran pada tebal segmen didapat 0,60 mm. Kedalaman undercut standar adalah 0,6 mm dan kedalaman undercut minimumnya adalah 0,2 mm. Itu bisa kita lihat pada buku panduan. Selanjutnya kita memeriksa komponen field coil. Yang diperiksa adalah field coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka atau open circuit. Dengan menggunakan multitester, sama halnya seperti kita mengukur komponen armatur, posisikan skala pada kali 1 ohm. Lalu hubungkan probe-nya pada ujung field coil. Hasil pemeriksaan harus ada hubungan yang ditandai dengan jarum pada alat ukur bergerak. Mari kita perhatikan jarumnya. Bergerak ya. Artinya ada hubungan. Apabila saat pengukuran tidak ada hubungan atau jarum pada alat ukur tidak bergerak, berarti terjadi kerusakan pada field coil. Yang harus kita lakukan adalah mengganti field frame-nya. Selanjutnya kita memeriksa bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa atau ground circuit. Caranya dengan menempatkan salah satu probe pada ujung field coil dan pada massa atau bodinya. Jarum tidak bergerak, artinya tidak ada hubungan. Apabila terjadi hubungan, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti field frame-nya. Bisa kita perhatikan pada alat ukur, jarum tidak bergerak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memeriksa magnetic switch. Yang kita periksa adalah plunjernya. Dengan cara mendorong lalu melepaskan. Apabila saat terdorong dan kita lepas, dia bergerak dengan cepat dan lembut, maka plunjer dalam keadaan baik. Namun apabila kita mendorong ke dalam dan tidak kembali keluar, bisa dipastikan plunjer dalam keadaan rusak. Langkah yang kita lakukan adalah mengganti plunjernya atau magnetic switch-nya. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan tes sirkuit terbuka pada pull-in coil, yaitu dengan menempatkan probe pada terminal 50 dan terminal C. 50 dan terminal C. Sambil kita melihat jarum pada alat ukur. Apabila jarum pada alat ukur bergerak, artinya ada hubungan. Dan dalam hal ini, apabila tidak terjadi hubungan, maka kesimpulannya magnetic switch atau solenoid dalam keadaan rusak. Saat kita melakukan pemeriksaan, jarum bergerak, berarti pull-in coilnya dalam keadaan baik. Yang terakhir, kita melakukan pemeriksaan pada sirkuit terbuka hold-in coil. Caranya dengan menempatkan probe pada terminal 50 dan probe lainnya di bodi. Hasil pemeriksaan yang baik adalah ada hubungan atau ditandai dengan bergeraknya jarum penunjuk pada alat ukur. Apabila tidak ada hubungan atau jarum pada alat ukur tidak bergerak, maka bisa dikatakan atau kita simpulkan magnetic switch dalam keadaan rusak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pada coupling starter atau starter clutch.
Yang pertama, dengan memutar pinion gearnya ke arah jarum jam. Apabila saat kita memutar searah jarum jam, pinion bergerak dengan baik dan lembut, bisa kita simpulkan pinion dalam keadaan baik. Dan apabila kita memutar berlawanan arah jarum jam, seperti ini, dia akan melakukan penguncian. Artinya, komponen dari starter clutch atau kopling starternya dalam keadaan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah dengan mengukur panjang dari sikat atau brush. Kita mengukur menggunakan jangka sorong. Ukur panjang sikat dengan cara berikut ini. Dan pengukuran dilakukan pada keempat sikat yang ada pada feed coil dan pada holdernya masing-masing. Saat ini saya melakukan contoh pada satu sikat. Kita kunci, lalu kita baca hasil pengukurannya. Di sini kita bisa lihat hasil pengukurannya adalah 17,00. Panjang sikat standar adalah 16 mm dan panjang minimumnya adalah 10 mm. Apabila saat kita melakukan pengukuran, kita jumpai panjang minimum daripada sikat di bawah 10 mm atau mungkin 8 dan juga 9, bisa dikatakan sikat harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada brush holdernya. Ini ya. Kita ukur isolasi brush holdernya antara sikat positif dan sikat negatif. Hasil pemeriksaan yang baik adalah tidak ada hubungan. Apabila terdapat hubungan atau ditandai dengan jarum yang bergerak, maka gantilah brush holdernya. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada masing-masing komponen motor starter, selanjutnya kita melakukan proses perakitan kembali. Proses perakitan komponen motor starter adalah kebalikan dari proses pembongkaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita memasukkan komutator pada rumah field coil. Posisinya seperti ini. Lepaskan dulu. Ini kita masukkan. Kita masukkan bersamaan dengan levernya ya, atau batang penghubung. Dipegang, jangan sampai lepas. Ya. Setelah sudah masuk seperti ini, kita periksa lagi posisinya apakah sudah tepat. Bisa juga memang ditandai ya dengan tip X. Kemudian ini kita tutup. Ini kita dorong, lalu kita masukkan.
Oke, lalu kita berikan grease ya, atau oli gemuk sedikit saja. Oke, kita pindah posisi dulu ya supaya lebih jelas nih. Setelah kita berikan gemuk ya, oli gemuk. Kenapa sih harus kita berikan oli gemuk? Karena ini kan sebuah poros ya, dia akan berputar. Jadi untuk mengurangi yang namanya gesekan. Nah, sebelum kita tutup ini kita pastikan dulu nih. Ini kita pastikan lubangnya itu sudah sejajar ya. Kalau dia sudah sejajar baru kita tutup dan kita kunci menggunakan skrupnya. Usahakan harus sejajar, karena apabila nggak sejajar nanti skrupnya dol. Jadi masuknya dia tuh gampang, nggak keras. Kalau dia keras bisa dipastikan dia nggak sejajar. Saat memasukkan baut ya atau mur tuh jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti alurnya bisa dol. Oke. Setelah itu baru kita ambil baut panjang ya. Ini baut panjang tadi kita olesi sedikit gemuk biar gampang. Kalau dia sejajar dengan lubangnya itu langsung masuk. Seperti ini ya, ini langsung masuk tuh. Dan kita putar dulu menggunakan tangan. Nah, kalau dia pas, dia nggak keras. Ya, kita pakai kunci sok. Oke. Kita kuatkan ya, kita ketatin. Oke, yang terakhir adalah memasukkan magnetic switch pada kedudukannya. Nah, memasangnya seperti ini ya. Jangan terbalik, ini berada pada posisi bawah. Ini kan tadi terminal C ya, terminal C itu berhubungan dengan kabel field coil. Oke, nah ini harus terkait. Kan ada kaitannya ya, ada kaitannya. Nah, boleh juga kita kasih sedikit oli gemuk ya atau minyak gemuk nih, supaya dia awet. Oke, nih saya perjelas nih. Caranya agak sedikit dimiringkan ke bawah. Setelah dia masuk atau sudah terkait, baru didorong. Kalau dia udah masuk gampang dia. Tapi kalau dia nggak terkait dia agak berat biasanya. Oke, lalu kita kunci menggunakan mur 10 ya, pakai tangan dulu. Jadi pokoknya semua itu pakai tangan dulu. Baru waktu kita ngencengin baru pakai kunci untuk menghindari kerusakan pada ulirnya. Oke, kita ambil kunci pas 10. Kalau dia kunci ring dia nggak masuk. Oke, nanti kita kuatin. Nah, memutar oke, jadi untuk mengunci alurnya itu ke arah jarum jam ya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam itu melepas ya atau melonggarkan. Ya, baik mur, baut seperti itu. Oke. Kalau sudah dirasa kuat, baru yang terakhir kita menghubungkan kabel field coil pada terminal C. Oke, jangan lupa ringnya kita pasang. Ya, putar dulu pakai tangan, baru dikencengin. Oke, pakai kunci ring boleh, kunci pas boleh, kunci sok juga boleh, enaknya yang mana gitu. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar ya, keset-keset aja nih. Oke, udah. Oke, jadi unit motor starter sudah terpasang ya semuanya. Jadi ini sebelum kita pasang pada kendaraan ya, atau pada mobil, harus kita tes juga ya, harus kita tes terlebih dahulu apakah berputar atau tidak, supaya kita tahu
kerusakan apa lagi yang terjadi, karena waktu kita mengukur atau memeriksa semua dalam keadaan baik. Ya, kalau masih tidak berputar, itu berarti di luar dari motor starter kerusakannya. Berarti di komponen-komponen lain, karena sistem starter itu panjang, tidak hanya pada motor starter ya. Oke, mari kita simak bagaimana cara mengetesnya. A few moments later. Pasang pada terminal 50 dan juga terminal 30. Pasangkan kabel negatif dari baterai ke bodi starter. Demikian video tutorial pembelajaran tentang bagaimana cara memeriksa unit komponen motor starter. Semoga siswa kami yang menonton dapat memahami langkah-langkah maupun proses bagaimana cara membongkar, cara memeriksa menggunakan alat ukur dan juga merakit kembali unit motor starter dengan baik sesuai dengan SOP atau standar operational procedure. Terima kasih sudah menonton. Dan apabila ada pertanyaan maupun saran untuk pengembangan video ini, silakan tuliskan pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya agar para siswa kami dapat notifikasi atau pemberitahuan tentang video-video terbaru kita. Dan jangan lupa like dan juga share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam otomotif.